Jumpa lagi di Bedah Ulang Undang-Undang Desa Serial 3 bersama saya Fatih Gamabisono, dosen ilmu pemerintahan STPMD APMD. Dan sahabat desa, kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup penting ya dalam membahas soal desa, tentang undang-undang desa, yaitu tentang asas dan kedudukan desa. Dan di tengah kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Sutoro Eko, yang nanti juga akan mengulas panjang lebar tentang asas dan kedudukan. Nah, ini Pak Toro, selamat sore. Sore. Kita akan pagi oleh juga. Oh, pagi juga boleh. Berhubung take-nya sore. Oke, ini menarik Pak ya. Jadi dalam Undang-Undang Desa ada dua asas yang memang cukup menjadi basis untuk membuat desa yang kuat, maju, mandiri dan seterusnya ya, yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Nah, Pak Toro sebagai perancang Undang-Undang Desa waktu itu, apa konstruksinya? Kenapa dua asas ini yang kemudian dilahirkan untuk dalam konteks itu? Iya, betul. Itu kan berkaitan dengan kedudukan, dan kedudukan itu kan debat yang lama ya. Misalnya begini, ada dua kosakata penting. Yang pertama, kesatuan masyarakat hukum adat. Yang kedua adalah pemerintahan kaki atau sebagai daerah otonom tingkat 3. Memang pemikiran yang berkembang, kalau ini kesatuan masyarakat hukum adat itu kelemahannya ada dua. Satu, dia berada di luar negara, tuh kan. Kemudian yang kedua, dia akan selamanya tertinggal tradisional di atas lah, gitu ya. Gitu. Jadi artinya kok mereka tidak merasakan ke dalam ini ya, tidak merasakan negara gitu. Sehingga kalau kita baca Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 itu spiritnya ini harus ditarik, diserap ke dalam tubuh negara. Tidak ada lagi istilah kesatuan masyarakat hukum adat, tapi menjadi pemerintahan modern istilahnya. Pemerintahan modern sehingga asasnya itu desentralisasi seperti daerah lah. Sehingga konstruksinya desa itu secara sosiologis, secara ekonomis menjadi kota kecil begitu. Nah, dari sisi hukum pemerintahan itu menjadi daerah otonom tingkat 3. Tapi dengan prasyarat desa itu digabung dulu. Jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 itu pengen mengkondisikan untuk membuat desa yang kecil-kecil itu digabung, lalu menjadi besar, lalu menjadi kota kecil, dan lalu menjadi yang satunya lagi daerah otonom tingkat 3. Itu namanya desentralisasi. Tapi undang-undang itu tidak jalan. Dan tahun-tahun awal ya, tahun 2004 dan sebagainya itu kan debat lagi. Ada sejumlah teman lah, termasuk almarhum Dr. Ibnu Tricahyo dari Fakultas Hukum Brawijaya. Dia bilang tidak ada yang namanya desentralisasi desa, itu nggak ada. Ya. Gitu. Ya, jadi daerah otonom tingkat 3 itu nggak ada. Dia pintu masuknya ke kesatuan masyarakat hukum adat itu. Bang Yando Zakaria juga begitu. Sehingga ketika waktu itu kami sempat mengambil posisi begini, membela desa dengan desentralisasi, melawan desa dengan demokrasi. Jadi desa itu posisinya kedudukannya harus tegas, local self government, pemerintah lokal sendiri gitu, bukan self governing community gitu kan. Ya, jadi ini kan ada dua kan. Ya. Kalau kesatuan masyarakat hukum adat itu self governing community, tetapi kalau yang itu local self government itu daerah otonom tingkat 3. Ini asasnya desentralisasi, lalu yang satu asasnya rekognisi gitu. Nah, pandangan yang menolak desentralisasi itu mengatakan bahwa ini nggak akan kompatibel.
Desentralisasi nggak akan bisa. Tetapi Bang Yando selalu mengatakan bahwa ini yang masyarakat adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini diakui, dihormati seperti apa adanya. Tetapi mereka juga punya hak untuk katakanlah ada pemerintahan yang di situ, pemerintahan yang modern gitu, atau semacam UPT atau gampangannya ya kayak kalurahan lah gitu ya, kalurahan yang melayani masyarakat adat itu. Jadi karena itu lalu di lokal itu bisa ada dua struktur yang berbeda begitu. Itu kan debat semacam itu terus menerus gitu ya. Ada sejumlah orang yang pro desentralisasi, ada sejumlah orang yang pro rekognisi, ya. Dan sama juga kemudian di dalam RUU waktu itu ya. Ya, di dalam RUU itu kan ada dua pertanyaan penting nih. Pertama, yang disampaikan Pak Mukoa, paradigma apa yang kita akan gunakan untuk menata ulang hubungan antara negara dan desa? Itu kan pertanyaan yang disampaikan pada pemerintah, tidak dijawab pada saat itu, tapi pemerintah punya PR mengumpulkan tim beberapa hari, dan kemudian jawaban yang diajukan adalah rekognisi dan subsidiaritas. Itu meskipun ada debat, tapi dua asas itu tidak begitu kencang. Tetapi ketika pertanyaan kedua, cantolannya, dasarnya di konstitusi apa, gitu kan? Nah, ini debat keras, panjang. Kalau pemerintah, di tim Kemendagri itu tidak setuju dengan pasal 18B ayat 2, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kemendagri itu mengendaki pasal 18 ayat 7, susunan pemerintahan itu loh. Nah, sementara DPR posisinya di 18B ayat 2. Dan itu debat yang luar biasa. Di luar itu juga ada debat mengenai makna Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ada satu kelompok ilmuwan hukum tata negara yang mengatakan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu bukan desa. Bukan desa. Menurut mereka, desa itu ciptaan kolonial. Ciptaan Orde Baru. Bahkan ada yang mengatakan ini pemerintahan palsu. Gitu kan. Nah, ini aliran pertama nih. Aliran yang kedua, seperti Bang Yando dan teman-teman mengatakan bahwa desa, nagari, gampong, negeri atau sebutan lain itulah yang disebut sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Gitu. Kalau Profesor Sadi Ilsra mengatakan ini perlu dikaji dulu gitu ya. Nah, ini terus menerus, Jadi debat tentang itu dan sampai sekarang juga menimbulkan tafsir yang beda-beda antara istilah pemerintahan desa dengan Kesatuan Masyarakat Hukum. Kalau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu 18B ayat 2 rekognisi, tetapi kalau ini apa namanya pemerintahan desa itu pasal 18 ayat 7, tapi asasnya nggak ada. Bukan desentralisasi. Karena menurut pakar hukum yang lain juga, termasuk mendiang Ibnu Tricahyo, desentralisasi itu hanya untuk daerah. Bukan desa. Bukan desa. Gitu. Kan asasnya jelas tuh, bahwa daerah itu asasnya otonomi, dekon, sama tugas pembantuan. Meskipun pada prakteknya, pembantuan itu sepanjang sejarah juga sampai ke desa. Tapi kalau ditanya ini asasnya apa? Enggak ada. Nah, saya sempat mengusulkan bahwa ini dipakai asas delegasi lah. Enggak ada delegasi, ya sudah. Lalu muncul kata penugasan. Jadi ini apa namanya, debat semacam ini cukup keras dan makanya komprominya gitu kan, komprominya lalu kita buat hybrid. Desa itu hybrid. Yang pertama rekognisi tetepan. Rekognisi itu kan Kesatuan Masyarakat Hukum, self-governing community, pasal 18B ayat 2. Itu. Lalu yang satu ya, itu pasal 18 ayat 7, kemudian local self-government namanya, dan apa namanya, tidak ada asasnya.
asasnya nggak ada. Gitu. Dan lalu subsidiaritas muncul dari mana? Subsidiaritas itu kan sebenarnya untuk menjembatani teori desentralisasi itu. Oh. Ya, karena desentralisasi kan nggak ada. Jadi sebenarnya memang subsidiaritas itu kan berbeda dengan pembicaraan mengenai desentralisasi. Ya, karena kan kalau desentralisasi kan itu kan residu ya. Ya, jadi kan begini, kan lawannya kan residu sama subsidi. Jadi subsidiaritas itu kan sebenarnya dihadirkan oleh para pemikir di Katolik, karena Katolik itu kan sangat hierarkis, hal-hal kecil aja harus diputuskan di Roma. Di Vatikan kan gitu kan, ini nggak menarik lah gitu ya. Ya sudahlah, yang itu lalu melahirkan istilahnya kewenangan lokal itu. Lalu ada yang menggugat, loh ini subsidiaritas ini dalam teori desentralisasi ada di mana? Ini asas apa ini gitu? Lalu saya jawab, ya asas itu kan bisa menciptakan sendiri. Ini berdasarkan pada realitas. Realitasnya kan banyak. Misalnya untuk apa sih? Misalnya ini seorang gubernur gitu ya. Ada gorong-gorong di kampung di desa sana, biayanya itu kan 50 juta nih. Gorong-gorong itu kan, gitu kan. Nah, gubernur itu datang ke proyek gorong-gorong itu. Biayanya jauh lebih besar daripada 50 juta gitu loh. Ya udah, yang kecil-kecil diselesaikan di lokal. Kayak prinsip pengadilan itu lah. Jadi pengadilan negeri dulu selesai ya selesai. Tetapi kalau mau banding ya bisa naik ke banding dan kasasi. Jadi selesai dulu di lokal gitu. Tingkat bawah ya. Tingkat bawah. Itu nanti juga akan memperkuat prakarsa, memperkuat daulat dan sebagainya. Itu kan prinsipnya begitu. Makanya ini kan kewenangan lokal. Kepentingan lokal, masalah-masalah lokal selesai di lokal. Nggak usah dibawa naik ke atas gitu kan. Dan satu lagi supaya pemerintah jangan terlalu banyak campur tangan. Ya, kan kalau isolasi itu kan cuci tangan. Kalau campur tangan namanya intervensi kan gitu. Nah, kalau turun tangan ya subsidiaritas itu tadi sama rekognisi ini gitu. Dan yang mau saya katakan, dan ini disampaikan oleh Budiman juga, bahwa dua asas ini yang khas. Ya teorinya bisa kita ciptakan lah. Kalau asas transparansi, asas profesional, asas demokrasi, asas partisipasi itu ada di semua undang-undang. Gitu. Tapi yang ada hanya di undang-undang desa, asas itu. Dua asas itu. Ya? Dua asas itu, hanya ada di undang-undang desa saja. Nah, oke Pak. Apakah imajinasi para pembentuk undang-undang waktu itu, termasuk dengan DPR ya, itu juga kemudian dalam prakteknya apakah itu juga kompatibel nggak dengan prakteknya hari ini? Artinya kan imajinasinya ada dua asas, subsidiaritas dan rekognisi ya. Tapi apakah ini kompatibel dengan prakteknya hari ini? Ya sebenarnya mendekati, cuma karena tafsir dan praktek itu kan berbeda, sehingga akhirnya menjadi tidak kompatibel. Misalnya begini, adat. Kan banyak orang yang sudah nggak cocok dengan istilah adat itu. Udah masa lalu, udah jadul gitu. Ya adat memang tidak hidup sepenuhnya, tapi juga tidak mati. Apalagi di Jawa ini kan. Ya. Di Jawa ini kan, tapi adat juga masih jalan. Kehidupan sosial kemasyarakatan, ada tanah bengkok, lalu kepala desa, perangkat desa itu kan pakai mekanisme adat tuh. Mekanisme, meskipun nanti seleksi secara modern juga ada gitu. Jadi ini in between lah gitu ya. Jadi sebenarnya spiritnya kayak orang Jepang, kita bisa menjadi modern tetapi tetap merawat tradisi. Kita merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Itu kan sebenarnya tetap relevan dengan ya gitu. Dan itu kalimat itu kan kurang lebih kalimatnya begitu disampaikan oleh Pak Wayan Koster yang sekarang gubernur Bali gitu ya. Jadi adat tetap dirawat gitu ya, tetapi yang modern yang maju juga harus dikejar begitu. Nah, itu campuran ya, hibrid itu penting itu. Belakangan kan saya lalu mempelajari teori-teori baru tentang pemerintah ya, yang pemerintah bersama masyarakat, itu kan self-governing community. Lalu pemerintah di atas masyarakat, itu kan local state government.
Lalu yang ketiga, pemerintah dalam masyarakat itu kan local self government. Nah, undang-undang desa hibrid itu ya campurannya adalah self governing community dengan local self government. Dan meskipun local self government ini dalam undang-undang desa tidak ada asasnya tidak ada gitu kan. Makanya ini lemah. Ya. Meskipun kemudian diciptakan asas baru namanya subsidiarity ya. Ya, jadi subsidiaritas itu kan untuk itu sebenarnya, untuk mengatasi problem ini lah. Problem ketidakadilan desentralisasi itu begitu ya. Tapi nanti selanjutnya kan ini saya jelaskan ini dulu ya. Lalu ada sejumlah profesor yang mengatakan bahwa ini sesat nih. Ya. Ini inkonstitusional, ini kolonial gitu. Loh, kolonialnya di mana gitu. Lalu saya bisa tunjukkan. Kalau di zaman kolonial itu hibridnya adalah self-governing community, Volksgemeinschaften, gitu ya, atau kesatuan masyarakat hukum pribumi, itu yang satu. Artinya desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi yang punya hak, punya otoritas mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Yang satu lagi namanya Dorpsbestuur, yang diterjemahkan menjadi pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa yang berakar dari Dorpsbestuur ini adalah local state government. Bukan local self government. Bukan local self government. Tapi local state government. Iya, ini kepanjangan tangan ini. Campur jadi tangan. kaki tangan. Kaki tangan. Jadi kaki tangan. Jadi kepala desa itu posisinya repot. Di satu sisi dia sebagai kepala rakyat pribumi, sebagai pemimpin kesatuan masyarakat hukum adat, tapi di sisi lain dia adalah kaki tangannya supradesa, harus tunduk pada ondernemeng, pada camat, pada bupati kan gitu. Ya, ini yang terjadi seperti itu, sehingga ini tergantung kepala desa ini mau berpihak pada rakyat pribumi atau kepada tuan di atas. Tapi kebanyakan berpihak ke atas, sehingga lalu kepala desa disebut mandor kebun itu di zaman itu ya. Nah, kalau Orde Baru tunggal dia, meskipun dia mengatakan menjalankan konstitusi secara murni dan konsekuen, tapi sebenarnya melawan konstitusi dia. Undang-Undang 579 itu kan anti adat. Yeah. Adat itu mau dibersihkan dan kemudian didesanisasi semua. Lah kan dilawan oleh masyarakat adat. Ini loh, jadi itu adat itu represent itu, hadir itu. Ada juga. Lalu dibilang Jawanisasi. Ya itu ada benarnya, tapi juga maksud saya begini, bahwa desa di Jawa pun hancur juga. Hancur. Kenapa? Karena yang namanya desa berdikari yang tumbuh di masa Soekarno selama 20 tahun itu dihancurkan oleh Orde Baru. Kepala desa menjadi kaki tangan. Desa itu pemerintahan terendah di bawah camat. Kedudukan berarti. Kedudukan. Nah, ini kolonial ini kalimat itu. Neng kolonial itu double. Yang Volksgemeinschappen masih ada. Tapi di zaman Orde Baru, Volksgemeinschappen itu atau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu tidak ada. Makanya undang-undangnya namanya Undang-Undang Pemerintahan Desa. Nah, tetapi pemerintahan desa itu warisan dari Dorpsbestuur itu. Yang local state government, pemerintah pemerintahan negara atau pemerintahan birokratik gitulah. Gampangannya administratif yang sebenarnya justru anti politik gitu. Negaranisasi desa gitu. Negaranisasi desa lah. Jadi desa yang bercorak negara. Negara itu kan hanya ngomong hukum, birokrasi, administrasi, uang, plus karena di masa Orde Baru ada developmentalisme lalu ditambah dengan pembangunan. Nah, dengan kombinasi semacam itu ya, ada subsidiaritas dan ada rekognisi. Kita coba untuk melihat prakteknya pasca Undang-Undang Desa diterbitkan, apakah itu mencerminkan dua asas itu? Praktek sosial berdesa itu apakah mencerminkan dua asas itu? Jauh, itu cuma untuk omongan aja. Jauh ya? Sangat jauh, karena ada 2 poin penting ya. Nanti poin-poinnya banyak lah.
ada dua hal yang kita ini nggak sadar. Meskipun ada rekognisi, ya, tapi juga ada delegasi. Seperti kemarin saya sampaikan, diatur oleh peraturan daerah, gitu loh. Mandat ya, mandat. Undang-undang memandatkan pada peraturan daerah. Itu jenis salah itu. Itu salah itu. Itu namanya membuka ruang delegasi. Itu akan menggerogoti rekognisi. Gitu. Coba bandingkan hubungan antara kabupaten dengan desa, kabupaten dengan gubernur. Gubernur itu tidak ngatur bupati loh, cuma bisa melakukan koordinasi sama konsolidasi. Tetapi ini kisahnya bupati itu mengatur, mengurus desa. Apalagi ditambah dengan desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahwa desa itu menjadi salah satu urusan wajib kabupaten. Gitu. Jadi beda ini, makanya saya sebut rekognisi, rasa delegasi dan rasa desentralisasi. Itu sudah sangat beda. Sehingga lalu orang menafsirkan begini, ini pemerintahan desa yang berada dalam pemerintahan kabupaten kota. Inilah yang sebenarnya bisa kita anggap sebagai pemerintahan semu. Yang palsu yang ini soalnya. Yang ini. Gitu loh. Bukan yang palsu karena tidak punya ASN, tidak punya dinas dan sebagainya. Bukan yang ini gitu loh. Karena kita membentuk pemerintahan itu kan sebenarnya begini, asas-asas itu, rekognisi, desentralisasi, delegasi dan lain-lain itu kan sebenarnya mau membentuk pemerintahan, mau mendudukkan desa gitu kan, mau seperti apa tadi kan. Nah tergantung itu. Nah ini kalau ini saling bersandingan itu ya akhirnya bisa saling mendistorsi, memang menjadi tidak tegas gitu. Jadi, kita punya ketegasan di undang-undang lama ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48. Dia satu tunggal, ini orang melaku, nggak jalan. Lalu ada asas yang lain lagi, itu asas nggak tahu itu asas birokrasi atau apalah di 579 itu loh. Itu kan nggak ada asas di situ, tapi ya dia birokratisasi. Itu kan merusak, menghancurkan, nggak punya legitimasi dia. Nah undang-undang desa ini kan punya legitimasi nih, sangat antusiasmenya luar biasa. Itu dulu ketika Pak Tarmizi Karim, itu Dirjen pada waktu itu, Dirjen PMD Kemendagri, beliau kan sosialisasi ke berbagai daerah. Beliau mengatakan bahwa undang-undang desa disambut luar biasa, seakan-akan ini ada the new lives, kehidupan baru yang itu penuh harapan. Gitu. Karena ada banyak hal, bukan hanya soal dana desa. Prakarsanya dikasih ruang, terus kemudian apa sih kepentingan-kepentingan yang bisa direalisasikan. Jadi tidak hanya semata-mata uang gitu, ada juga tadi ya kedaulatan, kewenangan dan seterusnya itu. Nah kemudian itu seperti kemarin kita katakan, ada distorsi. Jadi selain ada delegasi dan desentralisasi yang ini digunakan oleh kerangka hukum, lalu ada kerangka administrasi melalui garis birokratisasi dan teknokrasi. Jadi itu luar biasa ya, distorsi dari undang-undang menjadi menjadi apa namanya dana desa gitu. Ya dana desa itu memang nggak ada asasnya di situ ya. Secara eksplisit, tapi prinsipnya kan dia redistribusi, karena rekognisi tanpa redistribusi juga omong kosong, nggak menarik gitu ya. Tetapi kalau redistribusi tanpa rekognisi ya sama juga bohong gitu. Sehingga sama juga ini ketika uang tanpa apa namanya ruang gitu, itu ya apa namanya percuma. Omong kosong ya. Kalau omong kosong itu ruang tanpa ini loh, tanpa uang. Ruang tanpa uang. Ya, itu kan zaman PNPM itu kan begini ya, karena desa kan nggak dapat uang nih, yang dapat uang kan kelompok masyarakat. Lalu asasnya adalah partisipasi membuka ruang. Jadi orang itu bermusyawarah dan sebagainya, tapi nggak ada uangnya, gitu loh. Nah itu kan sama juga bohong.
omong kosong itu namanya gitu. Nah sekarang ini ada uang, tapi ada ruangnya juga. Ruangnya enggak, ruangnya di ini. Istilah saya kan koridornya menjadi sempit, koridornya sempit toh, di dalam regulasi dan pelaksanaan menjadi sempit. Lalu ada limbah teknokrasinya, ya di dalam limbah itu ada ranjau-ranjau hukumnya, itu sehingga nggak menarik gitu. Dan membunuh prakarsa. Membunuh prakarsa, itu pasti membunuh prakarsa itu. Kita kan punya banyak contoh prakarsa-prakarsa yang muncul dari kepala desa dari bawah itu kan bisa dibunuh oleh perangkat yang namanya Siskudes. Bisa dibunuh oleh camat juga gitu. Camat kan mengatakan, oh ini nggak ada aturannya kan gitu, kan nggak menarik. Yang menarik itu yang saya bayangkan kan camat ini kan sebagai pamong, fasilitator itu kan sebagai pamong. Dia akan menjadi jembatan antara desa sama kabupaten. Kalau ada kepala desa punya ide, ya punya gagasan, Pak Camat kami punya gagasan begini-begini. Idenya gimana? Maksudnya apa? Kan diskusi begitu. Tetapi kalau camat birokratik kan begini, nggak ada aturannya gitu kan, nanti nyalahi aturan nanti, ya sudah selesai gitu. Itu memang karena ada ranju yang begitu banyak, sehingga ini memang kedudukan dan kedudukan ya ini salah satu tantangan pentingnya itu kan ngatokke menghubungkan antara politik, hukum, administrasi ini loh. Ya. Jadi 3, itulah namanya pemerintahan. Jadi kalau pemerintah hanya ngomong administrasi itu namanya perkantoran kan, gitu. Nanti kalau pemerintahan kok hanya ngomong hukum ya itu tirani baru juga gitu. Makanya ini kan harus gathuk ini. Politiknya itu ya itu namanya kalau dalam konstitusi namanya konstituen. Jadi makanya kan penting untuk melihat mau revisi undang-undang desa dan sebagainya ini yang harus dilihat itu konstituen dong. Konstituen itu siapa? Konstituen itu ya salah satunya ya kepala desa itu. Gitu. Jadi itu namanya namanya konstituen. Tetapi kalau para pakar kan ngomongnya konstitusionalisme dia. Konstitusionalisme kan ini ada 5K itu loh. 5K itu paling tengah namanya konstitusi. Ditarik mundur namanya konstitusionalisme. Ditarik mundur lagi yang paling awal, yang paling pangkal itu namanya konstituen. Ya. Jadi suara konstituen itu yang harus utama. Gitu. Nah undang-undang desa itu dibuat dengan pendekatan konstituen dulu. Gitu. Realitasnya bagaimana, aspirasinya bagaimana. Gitu. Nah ini penting ini. Gitu. Nah kalau para pakar hukum tata negara pintu masuknya adalah konstitusionalisme gitu. Ini kan paling tengah kan konstitusi. Njuk kalau ke sini itu namanya konstitusionalitas dan konstitusionalisasi. Itu nanti bisa diskusi di tempat lain lah soal itu. Tapi penting yang sekarang debat mengenai mau berbicara mengenai revisi undang-undang desa ini kan itu tadi orang-orang namanya orang ilmu sosial, ilmu politik tapi anti politik gitu ya. Jadi ngomongnya konstitusionalisme tapi dia nggak ngomong konstituen gitu. Ya, dengan tantangan semacam itu apakah bagaimana kemudian kita bisa mengurai agar supaya asas yang ada itu juga 2 asas itu tetap bisa dipertahankan dalam undang-undang ya. Kalaupun direvisi 2 asas itu tetap menjadi basis untuk memastikan bahwa desa itu mendapatkan pengakuan dan haknya, kira-kira begitu. Ya, ini 2 asas ini harus dipertahankan ini. Kemarin kita diskusi di simposium ini barang baik ya, Pak Mukowam, Mas Budiman kan gitu. Ini barang baik yang khas. Kita memandang desa itu kan unik. Keunikan, kearifan. Nah, itu paralel dengan rekognisi. Gitu. Kecuali kalau negara ini mau menghapus desa itu beda lagi itu. Tapi kalau hanya otak-atik dengan hukum tata negara, itu hanya menindas dan memperalat. Itu solusinya bukan hukum tata negara kok ini. Solusinya apa, Pak? Ya solusinya ya dengan cara rekognisi itu melihat negara dari sisi desa. Gitu. Tapi bukan berarti rekognisi itu akan berujung pada isolasi.
Itu pernah dulu diskusi di Komisi 2 itu begini. Kita ini kalau mau rekognisi, menghormati, mengakui, itu gimana bentuknya? Jangan-jangan itu seperti Amerika terhadap suku Indian. Eksistensinya diakui, tapi setelah itu diisolasi. Itu. Ini bahaya juga mengisolasi itu, membiarkan lah namanya. Bukan begitu. Makanya kan paduan itu menjadi penting gitu ya. Dan nanti lebih-lebih lagi kalau kita bahas di porsi kewenangan itu akan lebih dalam lagi gitu. Jadi apa namanya, soal asas ini harus ini, dan memang ke depan harus tegas dan dikunci. Ini hibrid ini agak ini ya, agak bisa menimbulkan multi tafsir, suka-suka nanti kan ada. Dan itu tadi ya, delegasi apa namanya, rekognisi, rasa desentralisasi, rasa delegasi itu, delegasinya sama desentralisasinya harus dipotong. Jadi istilahnya ya bukan kabupaten kota mengatur desa, bukan. Tapi posisinya ya sama seperti provinsi pada kabupaten kan gitu ya. Betul. Melayani sifatnya, mengkoordinasi, bukan mengatur gitu. Repot nanti. Baik. Sahabat desa, demikian diskusi kita hari ini ya. Dan semoga dari diskusi ini kita bisa mendapatkan wawasan yang bermakna ya. Cukup banyak hal yang nanti bisa kita gali, kita highlight ya sebagai pelajaran ya, untuk kemudian menjadi lebih baik. Kita jumpa lagi dalam serial Bedah Ulang Undang-Undang Desa. Salam.